like I just said. But he wrote it 600 years ago. A wormhole that seems to be locked to a single time and place. Is that you accidentally discovered time travel. How did my father get stuck back there anyway? Mr. Merrick, I need you to take a deep breath, relax. Everybody be careful. 6 hours and counting. Halo sobatnya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita kembali membahas film bertema perjalanan waktu berjudul Timeline. Sebuah film tentang misi perjalanan waktu ke abad 14 oleh sekelompok arkeolog demi menyelamatkan profesornya yang terjebak di zaman tersebut. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan adegan seorang pria berusaha kabur dari kejaran prajurit berkuda. Namun entah bagaimana, pria itu tiba-tiba berada di tengah gurun dalam keadaan terluka dan hampir ketabrak mobil. Sopir itu pun segera membawanya ke rumah sakit. Namun sesampainya di sana, nyawa pria itu gagal diselamatkan akibat mengalami pendarahan hebat. Dari hasil pemindaian, dokter menemukan kejanggalan pada tubuh pria misterius itu, di mana organ tubuhnya tidak dalam posisi simetris, ibarat pecahan puzzle yang bisa diacak kemudian disusun kembali. Dan yang membuat situasi semakin sulit, pria itu tidak memiliki identitas apapun selain hanya kalung aneh serta baju kuno yang dipakainya. Frank Gordon, ITC. Tak lama berselang, utusan dari ITC, yaitu perusahaan teknologi raksasa bernama Gordon, menemui dokter. Dia mengaku pria itu adalah staf perusahaan bernama Vincent, sambil menunjukkan identitasnya agar bisa membawa pulang jenazahnya. Listen up, class. April 4, 1357, Castlegard, France. Scene kemudian pindah ke lokasi penggalian situs bersejarah di Castlegard, Perancis. Tempat tersebut merupakan lokasi pertempuran bersejarah antara Inggris dan Perancis pada abad ke-14 atau tepatnya di tanggal 4 April tahun 1357. Wow, another stone sticking out of the ground. Proyek ini dikepalai oleh seorang ahli sejarah bernama Profesor Edward Johnson, dibantu dua arkeolog muda bernama Kate dan mantan Raja Sparta yaitu Marek. Kemudian seorang geolog bernama Josh. Ada juga mahasiswa fisika bernama Frank Goa, dan yang terakhir mantan anggota balap liar Chris Walker, anak kandung dari sang profesor. No, Chris. Menariknya, seluruh proyek ini didanai oleh perusahaan ITC yang dipimpin oleh CEO ambisius bernama Robert Doniger. Listen up, class. April 4, 1357, Castlegard, France. Hari ini, Johnson mengundang mahasiswanya untuk mendengar secara langsung kisah pertempuran besar Inggris dan Perancis. Saat itu, pasukan Inggris di bawah kepemimpinan Jenderal Oliver sempat menduduki desa Castlegard, namun berhasil dipukul mundur pihak Perancis dan memaksa mereka bertahan di sebuah benteng kuat bernama La Roque di atas reruntuhan biara yang mereka gali saat ini. Sejarah mencatat, Perancis berhasil merebut benteng itu hanya dalam semalam. Kemenangan besar itu dipicu kematian seorang bangsawan wanita bernama Lady Claire, yang merupakan adik perempuan Jenderal Arnaud, pemimpin dari pasukan Perancis. Dan tragedi itulah yang membakar semangat juang pasukan Perancis. That's enough of the academics for today. Time to go and get your hands dirty. Doniger's been giving us too many tips, you know. Malam itu, sang profesor memberitahu Chris bahwa besok dia akan terbang ke New Mexico menemui Doniger di gedung ITC untuk membuat laporan kemajuan penelitian serta berterima kasih karena sudah mengeluarkan banyak uang pada proyek ini. Hanya saja, setiap kali ditanya apa yang dia harapkan dari penelitian ini, Doniger menolak memberi keterangan, seolah ada yang ingin disembunyikan. And he's been ducking me. I'm going to go down there and get a few answers. Setelah itu, Chris membawakan minuman untuk Kate yang masih sibuk di area penggalian. Nah, jadi sebenarnya Kate ini adalah alasan kenapa Chris, seorang yang kurang tertarik pada arkeologi, mau ikut ayahnya kerja di sini. Hanya saja, Kate itu masih menyembunyikan perasaannya. Mengingat Chris adalah anak sang profesor dan tidak ingin hubungan mereka mengganggu penelitian ini. So, now talking about love. 2 hari berikutnya, Marek bertanya pada Chris, bagaimana rasanya mencintai wanita yang lebih menyukai berjalan di atas reruntuhan berusia 600 tahun daripada sekedar jalan-jalan di Malioboro. Seperti yang ayahnya bilang, Chris dan Kate adalah dua dunia yang berbeda. Jika Chris ingin semakin dekat dengan gadis itu, sebaiknya mulai belajar arkeologi. Oh wow, another stone sticking out of the ground. Marek lantas menunjukkan sarkofagus berusia 600 tahun berisi patung seorang kesatria Perancis bersama istrinya, yang membuktikan bahwa arkeologi juga memiliki romantismenya sendiri. Now this night, he's only got 1 year.
Saat melihatnya, perhatian Chris tertuju pada hilangnya telinga kanan dari patung kesatria. Chris menjelaskan telinga itu nggak hilang, tapi sengaja dipahat berdasar kondisi fisiknya. Temuan-temuan semacam ini membantu mereka memahami sejarah yang membentuk peradaban mereka saat ini. Dan inilah alasan kenapa para arkeolog begitu mencintai pekerjaan mereka. Bahkan, Marek menganggap temuan sarkofagus ini adalah hal paling romantis yang pernah ia temukan. Siang itu, tim penggali berhasil menemukan ruangan rahasia yang terkubur selama 600 tahun di bawah tanah. Marek dan Kate segera turun untuk menyelidikinya. Di bawah, mereka menemukan gulungan tua serta relief batu di dinding yang terlihat rusak. Namun sayangnya, belum sempat mencari benda-benda bersejarah lainnya, jalan masuk mereka tiba-tiba runtuh, memaksa mereka segera kembali. Saat hendak naik, Marek menemukan lensa kacamata tergeletak di lantai, kemudian membawanya untuk diteliti. Definitely a modern-day bifocal lens. Temuan itu tentu saja membuat semua orang heran. Dan yang lebih mengejutkan, gulungan kuno yang mereka temukan berisi permintaan tolong yang ditulis Profesor Johnson tanggal 2 April tahun 1357. Hal tersebut tentu saja sangat tidak masuk akal, terlebih sang profesor pergi ke ITC 2 hari yang lalu. Then I found this. Look. Awalnya, Chris menganggap ayahnya sedang membuat lelucon. Namun setelah dilakukan pengujian karbon pada gulungan tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa kertas dan tinta itu berusia 600 tahun. Bahkan, ukuran lensa kacamata yang mereka temukan sama persis dengan lensa kacamata milik sang profesor. Like I just said. But he wrote it 600 years ago. Alright, just tell us when and where. Khawatir terjadi sesuatu dengan ayahnya, Chris segera menghubungi ITC untuk melaporkan temuan tersebut, serta meminta mereka menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Where's my dad? Singkat cerita, Chris dan seluruh tim peneliti diundang ke gedung ITC. Setibanya di sana, mereka disambut Gordon dan Kramer, insinyur teknologi perusahaan tersebut. Sebelum memberitahu keberadaan sang profesor, Kramer menjelaskan bahwa proyek sains mereka berkaitan dengan situs arkeologi yang ditangani Profesor Johnson. Lebih persisnya, proyek ini sudah dimulai sebelum ITC mendanai galian mereka. Saat ini, ITC sedang mengembangkan prototipe mesin berteknologi kuantum untuk menteleportasikan benda dari satu tempat ke tempat lainnya secara instan. This is the prototype. Tujuan dari teknologi ini tentu saja merevolusi cara manusia bepergian maupun sekedar mengirim paket. Awalnya, mereka mencoba mengirim sebuah kamera dari New Mexico ke mesin yang sama di laboratorium di kota New York. Namun kamera itu tidak pernah sampai ke sana, dan beberapa jam setelah menghilang, kamera itu kembali muncul di tempat ini. And we got back photos of the same location. Dari sampel foto yang terekam, kamera itu berada di sebuah hutan yang tidak dikenali. Bahkan setelah dilakukan beberapa kali percobaan ulang pun hasilnya tetap sama. Sampai akhirnya, mereka mencoba mengarahkan kamera ke atas langit untuk mencari tahu lokasi hutan itu melalui posisi bintang. Namun hasilnya justru mengejutkan. Susunan bintang dalam foto itu jauh berbeda dengan masa kini. Dan berdasar hasil simulasi komputer, posisi bintang itu berasal dari masa lalu. Tepatnya di Castelgard, Prancis tahun 1357. Of a wilderness near Castlegard, France in the year 1357. Mesin itu ternyata bukan hanya mengirim ke tempat yang salah, tapi juga ke waktu yang salah. Namun, Kramer tidak secara langsung menyebut mesin ciptaan mereka itu sebagai mesin waktu. Lebih tepatnya, mesin itu menemukan sebuah lubang cacing yang sepertinya terkunci ke satu waktu dan tempat yang sama di masa lalu. Hal ini dibuktikan dari beberapa kali percobaan yang selalu menghasilkan tujuan yang sama tanpa bisa diatur ke masa dan tempat yang berbeda. A wormhole that seems to be locked to a single time and place. Is that you accidentally discovered time travel. Nah, temuan inilah awal dari masalah utama mereka. Profesor Johnson bersikeras ingin menjadi subjek teleportasi ke masa lalu demi mempelajari abad 14 secara langsung. Namun sang profesor gagal kembali ke masa kini. Ada kemungkinan ketika lubang cacing itu memanggilnya pulang, sang profesor tidak berada di titik yang tepat, sehingga dia tidak bisa kembali ke era ini dan justru terjebak di masa lalu. We need cultural experts, not scientists. Doniger mengakui semua orang di fasilitas ini hanyalah sekumpulan ilmuwan, bukan sejarawan yang mengetahui seluk-beluk abad pertengahan. Maka dari itu, Doniger berharap mereka bersedia dikirim ke tahun 1357 demi menjemput sang profesor. Namun, karena saat itu sedang terjadi perang antara Inggris dan Perancis, Doniger juga menugaskan tim keamanannya, yaitu Gordon, Gomez, dan Barreto ikut bersama mereka. How did my father get stuck back there anyway?
Chris lalu bertanya pada Gordon, apa alasan sebenarnya ayahnya tidak bisa kembali. Gordon berterus terang bahwa saat berada di masa lalu, mereka terpisah satu sama lain. Dan ketika waktunya kembali, Johnson malah menghilang di dalam hutan. Karena itulah Gordon terpaksa meninggalkannya daripada sama-sama terjebak di masa lalu. Nah, dari sini kita bisa mengetahui sebelum sang profesor pergi ke masa lalu, Doniger sudah mengirim timnya melakukan time travel, termasuk Vincent yang kembali dalam keadaan terluka. Dan selain sang profesor, ternyata ada satu orang lagi bernama Decker masih terjebak di masa lalu. Do if we're gonna find the professor and bring him back. Apa boleh buat, karena waktu terus berjalan, mereka akhirnya bersedia berangkat demi mencari sang profesor. Lagi pula, bagi sejarawan seperti mereka, perjalanan ini merupakan karya wisata terbaik yang mungkin tidak akan pernah mereka dapatkan kembali. Maybe you change from your clothes into those clothes over there. Sebelum berangkat, mereka terlebih dahulu ganti kostum ala-ala abad pertengahan. Mereka juga dibekali kalung khusus sebagai alat penanda untuk kembali ke masa depan. Cara menggunakannya cukup sederhana, cukup memijit kalung itu dan seketika mesin itu akan membawa mereka pulang. Kramer juga mengingatkan, waktu yang mereka miliki hanya 6 jam sebelum lubang cacing itu menutup atau mereka tidak akan pernah bisa kembali. Singkat cerita, setelah semua persiapan selesai, mereka pun pergi ke masa lalu, terkecuali Josh yang sengaja tinggal untuk melakukan monitoring. Yeah, I think so. Is it? You think so? Setibanya di tahun 1357, ketika rombongan itu berjalan menyusuri hutan, mereka malah dikejutkan kemunculan warga lokal dikejar-kejar pasukan Inggris. Mereka pun bergegas mencari tempat persembunyian. Namun sialnya, Gomez ketahuan dan harus tewas terkena sabetan pedang. Tak lama setelahnya, pasukan itu juga menemukan Barreto, kemudian menembakkan anak panah ke arahnya. Dalam keadaan terdesak, Barreto terpaksa menggunakan granat yang ia bawa untuk dilempar ke arah mereka, sambil menekan alat penanda untuk kembali ke masa depan. Namun sialnya, belum sempat melempar granat tersebut, pasukan Inggris lebih dulu menghujaninya dengan anak panah. Sehingga granat yang belum sempat meledak itu ikut terbawa ke masa depan lalu menghancurkan mesin teleportasi. Sebelum pasukan itu menemukan dan membunuh mereka satu persatu, Marek berinisiatif mengalihkan perhatian musuh demi melindungi teman-temannya. Lalu tanpa sengaja bertemu dengan seorang wanita di sebuah tempat persembunyian. Beruntung, di saat yang sama pasukan Prancis datang ke lokasi menghajar pasukan Inggris. Karena panik, wanita itu malah keluar dari persembunyiannya, membuatnya ketahuan prajurit Inggris. Tanpa pikir panjang, Marek meraih pedang di hadapannya lalu menusukkan pedang itu untuk menjatuhkan prajurit tersebut. Ale. Setelah situasi aman, Marek dan yang lainnya kembali berkumpul lalu bersama-sama menuju desa Castelgard. What day is this? Setibanya di sana, mereka melihat para warga berbondong-bondong meninggalkan desa. Nah, usut punya usut, hari ini adalah tanggal 4 April 1357, bertepatan dengan terjadinya perang besar antara Perancis dan Inggris. Mereka pun segera menyusuri desa untuk mencari sang profesor. Namun tanpa mereka sadari, gerak-gerik mencurigakan mereka menarik perhatian prajurit Inggris yang kemudian menangkapi mereka semua, terkecuali si wanita yang berhasil meloloskan diri. Setelah itu, mereka dibawa menghadap jenderal Inggris bernama Oliver. Nah, saat mendengar aksen Skotlandia Marek, Oliver berkata mereka pasti teman dari orang tua yang mereka tangkap sebelumnya. Orang tua itu mengaku sebagai magister yang entah apa maksudnya. Dan besar kemungkinan orang yang dimaksud Oliver adalah sang profesor. Kemudian saat melihat wajah Francois, Oliver menyadari dia adalah orang Perancis yang seketika membuat prajurit Inggris itu mendekat. Marek memberitahu Francois hanyalah seorang penerjemah. Tapi Oliver dengan liciknya menjebak Francois dengan memintanya menerjemahkan bahasa Prancis bahwa dia adalah mata-mata. Kemudian menusuk dadanya dengan pedang hingga menewaskannya. Tewasnya Francois tentunya menambah daftar kerugian perjalanan ini. Demi menyelamatkan satu nyawa, mereka justru kehilangan 3 nyawa. Setelah itu, Oliver mengurung mereka di sebuah ruangan tempat di mana sang profesor dikurung. Dengan ditemukannya profesor, berarti misi mereka telah selesai dan tinggal mencari cara keluar dari tempat ini, lalu menuju titik poin untuk pulang ke masa depan.
Namun, seperti yang kita ketahui, mesin waktu itu rusak gara-gara kebodohan Barreto. Dan kini, para insinyur ITC sibuk memperbaiki mesin tersebut sebelum lubang cacing itu menutup. I was trying to avoid the English. Sang profesor lalu menjelaskan, saat dirinya dikejar pasukan Inggris, dia bersembunyi di dalam biara, tapi Oliver berhasil menemukannya. Untungnya, Oliver membiarkannya hidup setelah profesor menjanjikan senjata baru, yaitu api yang tidak bisa padam. Sementara dari balik jendela, Marek melihat wanita yang sebelumnya berhasil kabur ditangkap prajurit Inggris, lalu dikurung di tempat yang tak jauh dari mereka. Hey guys, there's a hole here big enough to climb. Karena waktu semakin terbatas, Kate berinisiatif manjat ke atap untuk membuka pintu dari luar. Secara, Kate ini dulunya adalah mantan atlet panjat pinang. Tapi sebelum pergi, Kate sempat-sempatnya mencium Chris yang menandakan dirinya juga menyukai cowok ongkek tersebut. Dan akhirnya, berkat keberanian Kate, mereka pun berhasil kabur keluar. Marek kemudian meminta yang lain pergi terlebih dahulu, sementara dia akan menyelamatkan si wanita di sel sebelah. Setelah berhasil membebaskan wanita tersebut, keduanya kabur menyusuri sungai demi keamanan. Namun tanpa disangka, Gordon berniat pulang ke masa depan tanpa Marek. Tapi untungnya mesin itu belum selesai diperbaiki sehingga Gordon gagal membawa mereka kembali. Hal itu tentu saja membuat Chris dan yang lain marah dan bertekad tidak akan pulang tanpa Marek. Sementara di sungai, Marek mencoba menggali informasi tentang wanita yang membuatnya rela mempertaruhkan nyawa. Dan ternyata wanita Perancis itu sangat fasih bahasa Inggris, tapi obrolan keduanya malah nggak nyambung. Karena saat Marek mencoba menggombalinya, wanita itu justru mengartikan maksudnya dengan cara yang berbeda. The rope will fall tonight. You'll return there soon. No. Sampai di tepian, beberapa prajurit Prancis sudah menunggu mereka, yang ternyata wanita itu adalah Lady Claire, seorang bangsawan Prancis sekaligus adik Jenderal Arnaud dari pasukan Prancis. You Lady Claire. Lady. Claire kemudian menjelaskan pada Arnaud dirinya berhasil selamat berkat pria bernama Marek. Awalnya, Arnaud sempat mengira Marek ini adalah musuh ketika berbicara menggunakan bahasa Inggris. Marek pun buru-buru menjelaskan dia berasal dari Skotlandia dan tidak berpihak pada Inggris. Selain itu, Marek juga meminta Arnaud menjaga adiknya sepanjang hari. Karena berdasar catatan sejarah yang ia baca di masa depan, Lady Claire tewas dalam pertempuran. Yang berarti, jika Lady Claire benar-benar selamat malam ini, Marek sudah mengubah sejarah. Thank you again. Thank you. Setelah itu, Marek berpamitan karena harus kembali ke Castelgard mencari teman-temannya. Dan sebagai ungkapan terima kasih, Arnaud memberinya seekor kuda dan senjata. I wish we'd met at another time. Marek kemudian menghampiri Claire, berharap keduanya bisa bertemu lagi di lain waktu. Tanpa disangka, pucuk dicinta ulang pun tiba. Claire menciumnya, tanda bahwa gadis itu sudah menjawab pertanyaan yang belum ditanyakannya. Sementara di tempat lain, ketika rombongan profesor bersembunyi di sebuah gudang, pasukan Inggris berhasil menemukan mereka. Gordon dan profesor berhasil ditangkap, sementara Chris dan Kate berhasil meloloskan diri lalu bersembunyi di pinggiran hutan. Kate kemudian ingat bahwa di masa depan mereka menemukan tulisan profesor dan lensa kacamatanya di ruang bawah tanah biara. Ya mungkin saja ada sebuah terowongan yang menghubungkan tempat itu dengan benteng. Dengan begitu, masih ada kesempatan menyelamatkan sang profesor tanpa harus berhadapan langsung dengan pasukan Inggris. Kembali ke tempat Arnold, pasukan Inggris tiba-tiba menyerang mereka dari belakang. Di tengah kekacauan itu, Claire melarikan diri ke dalam hutan, membuat Arnold kembali kehilangan dirinya. Sementara di perjalanannya, pasukan Inggris juga berhasil menangkap Marek yang sejak awal sudah memantau pergerakannya. Salah satu dari prajurit itu mengambil kalung penanda milik Marek, yang ternyata prajurit itu adalah Decker, pegawai ITC yang sebelumnya pergi ke masa lalu bersama Gordon, tapi malah ditinggal Gordon pulang ke masa depan. Saat ini, pasukan Inggris sedang bergerak menuju benteng Larok bertahan dari serangan Perancis. Kemudian, setelah bergabung dengan rombongan tersebut, Decker menyapa Gordon yang tentu saja membuat Gordon terkejut mengetahui Decker masih hidup, bahkan menjadi bagian dari pasukan Inggris.
Decker yang sebelumnya merasa sakit hati pada Gordon karena meninggalkannya sendirian terpaksa bergabung dengan tentara Inggris daripada dibunuh, lalu memberitahu kelemahan Prancis agar Inggris bisa memenangkan pertempuran. Karena itulah Decker diangkat menjadi ajudan Oliver, bahkan mendapat gelar baru menjadi Sir William de Quere. Dan sebagai bentuk balas dendam, Decker menusuk Gordon hingga tewas. Selain Gordon, Decker tentu saja mengenali Marek dan yang lainnya. Secara ITC adalah perusahaan yang mendanai penelitian mereka. Dan faktanya, setelah dilakukan beberapa kali percobaan time travel, Decker akhirnya mengetahui bahwa mesin itu tidak selalu bekerja dengan sempurna dan terkadang mengalami distorsi yang menyebabkan kegagalan proses rekonstruksi tubuh ketika kembali ke masa depan. Hal inilah yang menjelaskan kenapa organ dalam Vincent dan beberapa orang yang kembali terpotong-potong sebelum akhirnya meninggal. Tapi hal itu sudah nggak penting baginya, karena Decker memutuskan tinggal di abad ini dan akan menjadi bagian dari sejarah yang membawa Inggris menuju kemenangan. Setelah rombongan itu sampai di benteng, Decker membawa mereka ke gudang amunisi, lalu meminta Profesor Johnson membuat senjata baru yang dijanjikannya. Nah, disinilah terjadi perdebatan antara Profesor dan Marek. Profesor ingin terus berpura-pura berpihak pada Inggris demi bertahan hidup. Lagi pula, jika mereka tidak melakukan hal yang mempengaruhi peperangan, Prancis tetap akan menguasai benteng ini. Di sisi lain, Marek justru berterus terang bahwa tadi siang dia mengubah sejarah, yaitu menyelamatkan Lady Claire yang seharusnya tewas dalam peperangan. Are you serious? Yeah. Profesor lalu berkata, tindakan Marek tersebut justru bisa membuat Prancis lemah, karena kematian Lady Claire lah yang membangkitkan semangat juang Prancis memenangkan pertempuran. Yeah, we need your help. Setibanya di biara, Chris dan Kate minta bantuan seorang pendeta untuk menunjukkan terowongan yang dimaksud. Di sana, Chris menemukan kacamata milik ayahnya. Kate meminta Chris membiarkan kacamata itu agar tetap ditemukan di masa depan yang akan menuntun mereka ke sini. Selain itu, Kate juga menyadari bahwa seseorang yang merusak relief batu di dinding itu adalah dirinya sendiri. Karena di balik relief itu tersembunyi terowongan rahasia menuju kastil. Sebelum masuk, Kate meminta pendeta mencari Lord Arnaud untuk memberitahu mereka tentang terowongan rahasia tersebut, agar pasukan Prancis bisa masuk benteng secara diam-diam. Sementara di benteng, Johnson memenuhi janjinya membuatkan api yang gak bisa padam atau biasa disebut api Yunani, yang dibuat dari campuran minyak, sulfur, dan bahan kimia. Menjelang malam, perang antara Prancis dan Inggris pun dimulai. Pasukan Prancis menggempur benteng dengan bola api. Inggris pun membalasnya dengan api Yunani buatan Johnson yang terbukti sulit dipadamkan. Semakin disiram dengan air justru membuat api itu bertambah besar. You are a magician, not a magister. Kembali ke masa depan, proses perbaikan mesin sudah mencapai 81%, yang sebenarnya cukup untuk membawa mereka pulang. Tapi malah terjadi perdebatan antara Kramer dan Doniger. Kramer bersikeras memulangkan para arkeolog, sementara Doniger menolak. Karena dia tidak ingin jika nantinya para arkeolog itu pulang dengan kecacatan fisik, perusahaannya bisa ditutup gara-gara kegagalan tersebut, yang artinya lebih baik membiarkan mereka di masa lalu. Let's go behind my back. Kembali ke benteng, Lady Claire yang sebelumnya melarikan diri di hutan ternyata berhasil ditangkap pasukan Inggris, dan saat ini gadis itu sedang menghadapi hukuman matinya. Melihat itu, Marek nggak tinggal diam, lalu membakar persenjataan mereka yang seketika membuat situasi di dalam benteng menjadi kacau. Sementara di dalam terowongan, Arnaud dan pasukannya akhirnya berhasil menembus benteng dari bawah, membuat pasukan Inggris kewalahan. Adu kejantanan pun terjadi antara sesama jenderal di tengah kekacauan itu. Awalnya, Arnaud hampir kalah karena terluka akibat ledakan sebelumnya. Beruntung, Chris datang menolongnya, dan akhirnya Oliver pun berhasil dikalahkan. Sementara di atas benteng, Marek harus menghadapi Decker demi menyelamatkan Claire. Tanpa ragu, Marek menghajar pengkhianat itu sebelum akhirnya menusuknya dengan pedang.
Bersamaan dengan itu, Chris meminta Marek bergegas karena waktu kepulangan tinggal 1 menit. Akan tetapi, Marek yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Lady Claire memutuskan tinggal dan tidak ingin kembali ke masa depan. I'm home, Chris. Apa boleh buat, Chris dan yang lain pun harus pulang tanpa Marek. Sementara di masa depan, Doniger justru masuk ke ruang teleportasi dan berniat pergi ke tahun 1357 tanpa membawa alat penanda, yang menandakan dia ingin lari dari segala tuntutan hukum atas kematian orang-orang sebelumnya. Namun sialnya, baru juga tiba di masa lalu, Doniger harus tewas menggenaskan karena dirinya berada tepat di tengah-tengah pasukan Inggris. Kembali ke masa depan, Josh bertanya di mana Marek dan yang lainnya. Dengan berat hati, Chris menyampaikan hanya mereka bertiga saja yang kembali. Sementara Marek memutuskan tinggal karena jatuh cinta pada seorang wanita di era tersebut. Sejak saat itu, Chris memutuskan menjadi seorang arkeolog sejati berkat inspirasi dari Marek dan perjalanan waktunya. If Marek had come home with us. Suatu hari, saat Kate melihat sarkofagus abad ke-14 yang ditemukan Marek di situs penggalian, dia menyadari ada tulisan Perancis lalu meminta profesor menerjemahkannya. Yang ternyata, makam tersebut adalah makam Marek dan Lady Claire. Sebelumnya, Marek sempat menunjukkan pada Chris bahwa patung kesatria itu kehilangan telinga kanannya. Hal ini sesuai dengan kejadian di abad ke-14, di mana saat Marek melawan Dekker menebas telinga kanannya, yang berarti saat itu Marek sudah melihat takdirnya sendiri. Selain itu, hal ini juga menunjukkan Marek dan Claire hidup bahagia di masa lalu persis seperti yang ia impikan dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, mungkin tidak banyak pesan moral yang bisa diambil dari film ini. Selain mengajarkan pada kita bahwa belajar sejarah merupakan hal yang cukup menyenangkan. Dan terkadang kita berandai-andai seandainya mesin waktu itu ada, mungkin kita lebih menyukai pergi ke masa lalu ketimbang ke masa depan. Namun, setiap tindakan kecil di masa lalu memiliki konsekuensi besar terhadap perubahan di masa depan, bahkan berakibat fatal. Karena itulah, memang yang terbaik mesin waktu itu nggak pernah ada. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.